Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah masih mendudukan kita di majelis ilmu sebagaimana Allah dudukkan kita di majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah, Allah telah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat buat kita. Karena ilmu itu manfaat adalah melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini ada banyak yang bikin kita sedih, bikin kita menangis. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana banyak umat Islam sudah tidak lagi peduli dengan kebiasaan-kebiasaan buruk orang jahiliyah. Jadi di antara yang perlu untuk kita ketahui dalam kehidupan ini adalah kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, orang-orang yang hidup sebelum dibangkitkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bisa lihat salah satunya bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ila Allah salasa. Orang yang paling dibenci sama Allah, orang yang paling tak disukai sama Allah, itu ada 3 kelompok orang. Mudah-mudahan Allah tidak jadikan kita 1, 2, atau 3. Yang pertama, orang yang melakukan dosa besar di tanah haram. Ibadah di Masjid Nabawi itu beda jauh dengan ibadah di luar Masjid Nabawi. Apalagi kalau itu ibadahnya di Masjidil Haram, bedanya sampai 100.000 kali lipat. Maka begitu juga pelanggaran atau dosa yang sengaja dilakukan di
di tanah haram, menjadikan pelakunya bisa menjadi orang yang apa? Paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi lah berikutnya? Orang yang sudah dikaruniai Islam oleh Allah, tapi masih melakukan perangai perbuatan orang jahiliyah. Dia sudah jadi orang Islam, dikaruniai Islam oleh Allah, tapi masih melakukan hal-hal yang merupakan adat kebiasaan buruk orang jahiliyah. Menghina pemimpin, menjelekkan pemimpin, menghina pemimpin, menjelekkan pemimpin, itu termasuk adat istiadat kebiasaan buruk orang jahiliyah. Pelakunya kalau sampai sebelum wafat tidak bertaubat, maka dia akan jadi orang yang apa? Paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin seluruh jamaah yang hadir sudah pada tahu bagaimana seakan-akan pemimpin kita, presiden kita saat ini sudah tidak ada lagi kebaikan yang sudah dilakukan. Ingat, salah satu kelompok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang sudah dikaruniai Islam oleh Allah, tapi dia masih melakukan adat-adat kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahana sultan Allah fil ardi, ahanahu Allah." Siapa yang menghina, siapa yang menghina, siapa yang mencela pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di hari kiamat dia akan jadi orang yang dihinakan oleh Allah. Jadi tolong saya pesan, ini hal yang sangat menyedihkan. Di masa-masa bertepatan dengan HUT kemerdekaan negeri ini ke-81, tapi masih banyak masing-masing masyarakatnya malah memperkeruh suasana. Jadi tolong jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Memperkeruh suasana dengan mencela mereka, menghina mereka. Karena man ahana sultan Allah fil ardi, ahanahu Allah. Siapa yang suka mencela pemimpin, maka akibatnya apa? Di hari kiamat Allah akan hinakan dia. Padahal salah satu doa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala tukhzini
yaumul qiyamah. Buat yang sudah sering ngaji mungkin sudah sering dengar bosan Ustadznya bahas ini lagi, bahas ini lagi, tetapi gak apa-apa dah. Lihat bagaimana sekarang presiden kita hampir gak ada harganya di mata masyarakat. Ya Allah, padahal pertemuan yang lalu sudah kita ingatkan bagaimana yang harus kita takuti di akhirat itu, kita tidak diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba mikrofon ada satu bawah sini. Coba mikrofon. Satu bawa ke sini. Kasih Mas Esti apa silakan. Coba baca Sunan Tirmidzi nomor 2185. Sunan At-Tirmidzi. Baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghampiri kami, yang mana kala itu kami berjumlah 9 orang, terdiri dari 5 dan 4 orang, salah satunya dari Arab, sementara yang lain dari non-Arab. Beliau bersabda, dengarkanlah, tahukah kalian bahwa sepeninggalku nanti akan terdapat banyak para penguasa. Barang siapa yang berkiprah dengan mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka, serta membantu kelaliman mereka, maka ia telah berlepas diri dariku, dan aku pun telah berlepas diri darinya, serta ia dilarang mendatangi telagaku. Dan ini akan ada banyak pemimpin setelah wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita tahu dia jahat, yang kalau kita tahu dia berlaku kezaliman, siapa yang menolong mensukseskan mereka, siapa yang mendukung kezaliman mereka, maka di hari kiamat ancamannya dia bisa tidak diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad. Dan ancamannya dia bisa termasuk orang yang tidak minum dari celakanya Nabi besar Muhammad. Ketika dia tahu ada pemimpin yang apa, yang zalim, tapi apa, didukung, dibantunya, ditolongnya. Terus lanjut. Dan barang siapa yang tidak berkiprah dengan mereka, tidak membantu kezaliman mereka, serta tidak membenarkan kedustaan mereka,
maka ia telah membelaku dan aku pun akan membelanya, serta ia diizinkan mendatangi telagaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari kiamat itu panas. Hari kiamat panas, matahari jaraknya cuma kurang dari 1 jengkal. Bayangin, sekarang aja yang jaraknya jutaan kilometer dari bumi ini masih terasa panas. Ya. Di samping saya kipas angin masih belum terasa anu. Apalagi nanti kalau matahari itu jaraknya begitu sangat dekat. Maka di antara yang kita butuhkan adalah air. Di antara yang kita butuhkan saat itu adalah air. Dan sumber mata air saat itu hanya ada didapati dari para nabi dan rasul. Sumber mata air yang ada pada saat itu cuma dari para nabi dan rasul. Di antaranya adalah telaganya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang minum satu teguk maka dia tidak akan lagi kehausan untuk selama-lamanya. Gimana cara mendapatinnya? Tadi sudah disebut, semua bentuk kezaliman para pemimpin itu tidak boleh apa? Tidak boleh didukung, tidak boleh dibantu, biar kita bisa apa? Diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan bisa minum dari telaganya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang minum saja seteguk, dia tidak akan kehausan untuk selama-lamanya. Tapi bersabar dengan keadaan seperti ini. Sekali lagi, akan ada pemimpin ya, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana keutamaan umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat yang lain. Masih ingat pelajaran pada Jumat yang lalu? Dan bagaimana jadi dulu pelajaran apa? Mas Esti, aturan berkaitan dengan pemimpin. Dulu itu pernah dibagi sama jemaah dibagi. Dibagi semua. Karena saya takut yang udah ngaji lupa, apalagi yang belum ngaji, yang punya media sosial di HP-nya, ketemu lagi perkara yang kemarin yang tak perlu saya sebut, orang udah tahu semuanya, yang bisa berakibat tadi jadi orang yang paling apa?
dibenci oleh Allah. Dalam Sahih Muslim di nomor 3447, dalam Sahih Muslim di nomor 3447, baca, dengarkan baik-baik, biar kita dicintai oleh Allah, dicintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Auf bin Malik, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka? Maka beliau bersabda, tidak, selagi mereka mendirikan salat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik, maka bencilah tindakannya dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka. Pesan yang kalimatnya adalah wahyu dari Allah. Jika kalian melihat ada yang gak bagus dari pemimpin kalian, maka tolong benci apanya? Benci apanya? Benci perbuatannya, bencilah tindakannya. Jangan terus kalian malah apa? Malah mencaci maki. Kita butuh syafaatnya Nabi besar Muhammad. Orang yang suka melaknat, orang yang suka caci maki, itu akan jauh dari syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan sebaik-baik kalian yang suka mendoakan pemimpin. Tadi kita udah baca, ya Rabb, dengan ini kami pun berdoa, jaga negeri kami, amankan semua, persatukan kami hingga untuk pemimpin kami, bantu kita ucapkan dengan lisan dan dengan hati kita. Abate, ya Rabb, dengan ini kami pun amin, jaga negeri kami, amankan semua,
presidennya, biar kita bisa minum dari telaganya Nabi Muhammad, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Coba angkat tangannya sekali-sekali, kusyukkan, hadirkan. Kita nyebut nama Allah Asmaul Husna yang Allah perintahkan. Ya Rabb, dengan ini kami pun kelihatannya biasa-biasa, tapi yakinlah ketika Nabi besar Muhammad menyebutkan surga itu punya 8 pintu. Ada orang yang namanya cuma terdaftar di 1 pintu. Ada orang yang namanya terdaftar di 2 pintu. Kita mau yang mana? Kita mau yang mana? Kita pengen berharap nama kita semua terdaftar di 8 pintu surga. Salah satunya harus taat dengan aturan pemimpin, walaupun tidak berpihak pada keuntungan rakyatnya. Walaupun aturan pemimpinnya tidak berpihak pada rakyat, walaupun kata Nabi besar Muhammad, aturannya bukan aturan Nabi Muhammad. Walaupun orangnya suka memukul, walaupun orangnya suka walaupun orangnya suka ngerampas, suka mukul, suka apa lagi, suka ngerampas, udah kurang apa jahatnya tuh. Kalau yang bilang bukan Nabi Muhammad, jangan percaya. Kalau yang
Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus percaya apa-apa biar ya Rabb, jadikan apa yang kita ngaji pada siang hari ini jadi sebab kebaikan buat semuanya. Beberapa ikhwan saudara kita wafat pada hari ini, baik yang di Unit 8 ataupun yang ada di area makmur. Dia menjadi sebab ampunan buat mereka. Satu hadis kita baca dalam Sahih Muslim nomor 3435, nomor 3435 Sahih Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Salam, dia berkata, Huzaifah ibnu Yaman berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, dahulu saya berada dalam kejahatan, kemudian Allah menurunkan kebaikan, yaitu agama Islam kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan? Beliau menjawab, ya. Saya bertanya lagi, apakah setelah kejahatan tersebut akan timbul lagi kebaikan? Beliau menjawab, iya. Saya bertanya lagi, apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan? Beliau menjawab, iya. Aku bertanya, bagaimana hal itu? Beliau menjawab, setelahku nanti akan ada pemimpin yang memimpin tidak dengan petunjukku dan mengambil sunnah bukan dari sunnahku. Lalu akan datang beberapa laki-laki yang hati mereka sebagaimana hatinya syaitan dalam rupa manusia. Huzaifah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, jika hal itu menimpaku, apa yang Anda perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, dengar dan patuhilah kepada pemimpinmu, walaupun ia memukulmu dan merampas harta bendamu, dengar dan patuhilah dia. Baik. Ini yang suka lihat televisi, yang suka lihat medsos, YouTube, apalagi TikTok, Facebook, ada TikTok pasti. Ini demi biar kita bisa ketemu Nabi Muhammad, bisa minum dari telaganya Nabi Muhammad, diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ya. Mudah-mudahan gak ada masalah. RW 7 Kirim Mulia
ngerti ngaji kita ibu-ibu siang ini disuruh ngapain, ibu-ibu paham disuruh ngapain aja, disuruh ngapain, tidak ikuti siapa? Perbuatan orang jahiliyah. Kalau ada pemimpin yang jahat, walaupun hatinya seperti syaitan, dia suka mukul, dia suka merampas, sikap kita apa? Ngatain. Siapa yang ngatain pemimpinnya maka akan dihinai oleh Allah di hari kiamat. Dan itu ada ngaji kita. Ini ngaji bukan biasa-biasa, mengantarkan kita diakui sebagai umat Nabi, bisa minum dari telaganya Nabi Muhammad, masuk surga Firdaus bersama Rasulullah. Ya Rabb, semua saudara-saudara kami yang biasa hadir di majelis ini, mereka sudah tidak lagi hadir, berikanlah hidayah. Yang sudah wafat dari pendahulu-pendahulu majelis ini, dimanapun mereka saat ini ada di alam barzakh, senangilah mereka. Sekali lagi buat presiden kami, Bapak Prabowo Subianto dan seluruh jajarannya, dari menteri-menterinya sampai ke bawahnya, berikan hidayah kepada mereka, berikan hidayah buat mereka, berikan hidayah buat mereka. Semua pemimpin kami, gubernur kami, bupati kami, camat kami, semuanya berikan hidayah buat mereka semuanya ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita baca semua sudah apa